Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sawangan, Ibu DRA Endang Edra Daru Kartikawati MPD, yang saya hormati guru dan karyawan SMP Negeri 1 Sawangan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang. Shalawat serta salam marilah selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, untuk yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, di sini saya akan sharing ya, Bapak Ibu. Tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi hanya ingin sharing saja dari apa yang telah saya pelajari di program guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja nih dengan apa itu budaya positif. Kira-kira sudah ada yang pernah mendengar nih Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Sampun nggih? Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini perlu diwujudkan di lingkungan sekolah nih Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita. Dalam budaya positif ini ada 6 konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif di sini merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama murid, agar mereka dapat berkembang. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini ada nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada macam nilai kebajikan universal. Yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ada juga nilai kebajikan universal yang dari
PYP Bapak Ibu terkait dengan sikap murid. Nah, di situ Bapak Ibu bisa membaca antara lain ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Nah, itu tadi nilai-nilai kebijakan universal yang bisa diterapkan ketika kita ingin melakukan pembiasaan kaitannya dengan budaya positif. Konsep yang kedua Bapak Ibu yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Nah, biasanya seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini bersifat fisiologis Bapak Ibu. Contohnya adalah makanan, kemudian pakaian, kemudian keamanan, dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini contohnya ketika seorang anak berada dalam keluarga Bapak Ibu. Nah, seorang anak ini butuh sekali kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian juga membutuhkan penerimaan atau rasa diterima dari orang tua. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini juga untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya ketika seorang anak berada di lingkungan kelasnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini yaitu keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, sebagai contohnya Bapak Ibu, untuk kebutuhan penguasaan ini, ada seorang anak itu di dalam kelas selalu minta makanan dari temannya. Nah, kemudian guru bertanya kepada siswa tersebut, kenapa, alasan apa kok meminta makanan dari teman-temannya. Nah, siswa tersebut menjawab, pokoknya semua teman itu harus memberikan makanan kepada saya, seperti itu. Nah, itu contohnya kebutuhan penguasaan, karena anak tersebut ingin diakui dalam kelasnya. Nah, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini jadi di sini seseorang mampu untuk memilih atas pilihannya. Misalnya dalam sebuah keluarga ingin mengadakan rekreasi misalnya. Nah, anak-anaknya diberikan kebebasan untuk memilih mau kemana wisata yang akan diadakan. Nah, seperti itu contohnya. Ke Bali ya Bu ya? Ibu setuju. Kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini bisa diperoleh dari mana Bapak Ibu? Wisata tadi ya Gus ya. Ketika kita berwisata, nah kita akan memperoleh kebutuhan kesenangan, karena kita merasa apa Bapak Ibu? Bahagia, senang ya. Konsep yang ketiga Bapak Ibu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, perilaku yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan itu untuk
menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, seorang anak datang tepat waktu. Nah, ketika ditanya, dia menjawab supaya tidak dihukum. Nah, jadi tujuan dia untuk datang tepat waktu itu bukan karena kesadaran dirinya, tetapi hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi perilaku yang dilakukan oleh anak atau seseorang itu hanya karena supaya dia mendapatkan penghargaan atau hadiah dari orang lain. Contohnya, misalnya dia belajar bersungguh-sungguh supaya mendapatkan nilai yang baik. Karena ketika nanti mendapatkan nilai yang baik, dia akan memperoleh hadiah dari ibunya. Misalnya akan diberikan handphone atau akan diberikan sepeda, seperti itu. Nah, kedua perilaku tersebut itu motivasinya berasal dari mana, Bapak Ibu? Dari luar, gitu. Karena menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, perilaku yang dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika seseorang atau anak itu datang tepat waktu karena memang mereka atau dia memiliki sikap atau karakter disiplin, bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira yang efektif yang mana, Bapak Ibu? 3. Yang nomor 3, betul sekali. Karena motivasinya itu atau perilakunya itu karena kesadaran dirinya. Nah, ini ada contoh kasus nih, Bapak Ibu. Mau dibacakan atau membaca sendiri? Oh, tidak kelihatan. Oh, saya bacakan, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan. Harinya Pak Roto, Iva gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sikap Pak Iva terhadap Pak Seno terhadap Iva niku memberikan apa, Bapak Ibu? Hukuman. Memberikan hukuman. Nah, kira-kira dari hukuman tersebut apa yang dirasakan Iva? Malu. Ada rasa sakit hati juga, Nah, mungkin bisa jadi juga dendam, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang terjadi pada kasus tadi? Terdapat identitas gagal, karena Pak Seno telah memberikan hukuman pada Iva. Nah, hukuman itu sendiri merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena Iva harus sakit hati malu dengan perlakuan Pak Seno. Nah, kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, karena dia akan mengingat, bahkan mungkin selama hidupnya akan mengingat apa yang diperlakukan Pak Seno tersebut.
Kemudian korban mendapatkan keadilan karena mendapatkan hukuman. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Nah, berbeda ketika kita melakukan pemberian konsekuensi atau melakukan restitusi pada kasus yang IFA alami. Yang ini nanti akan masuk pada identitas sukses dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misalnya seorang anak menjatuhkan gelas yang ada isinya misalnya sehingga tumpah. Nah, sehingga dia harus membersihkan tempat tersebut karena basah oleh air. Nah, itu sesuatu harus terjadi karena dia melakukan sebuah tindakan yang tidak benar. Dan kemudian selanjutnya untuk anak tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, setelah menjatuhkan, membersihkan, nah anak akan tidak nyaman pada saat itu saja, ya. Tapi selanjutnya dia bisa menerima karena memang konsekuensi menumpahkan gelas tersebut memang harus dibersihkan. Kemudian korban bisa diabaikan, dan yang terakhir murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi hanya beberapa saat saja. Kemudian untuk restitusi atau pendekatan restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Jadi ketika tadi IFA melakukan kesalahan atau tidak memperhatikan Pak Seno, seharusnya Pak Seno itu bertanya terlebih dahulu, kenapa IFA tidak memperhatikan. Kemudian restitusi juga akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, karena murid bisa memahami atau menyadari tindakannya tersebut yang salah, sehingga dia akan lebih kuat tentang karakter yang dia peroleh. Kemudian korban mendapatkan ganti, yang akan mendapatkan karakter yang lebih baik. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, karena dengan pendekatan restitusi anak akan bisa memperoleh penguatan karakter yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua tadi penghargaan, ada penghargaan. Nah, penghargaan ini ada pengaruhnya, Bapak Ibu, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan yang diberikan kepada anak-anak untuk melakukan sebuah tindakan, Bapak Ibu, itu kurang efektif, karena ketika anak-anak mendapatkan penghargaan secara terus-menerus, maka dia tidak akan memiliki kreativitas, kemudian menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, karena jika misalnya anak tidak diberikan hadiah atau imbalan, maka anak tidak akan mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya seperti itu. Nah, itu tentang penghargaan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah restitusi. Jadi restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah disiplin positif. Nah, jadi restitusi ini pendekatan untuk menciptakan sebuah disiplin positif. Kemudian yang kedua, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi restitusi ini merupakan pendekatan yang bisa digunakan supaya anak bisa memperbaiki kesalahannya
dan memiliki karakter yang lebih kuat. Misalnya dari dia seorang pemalas menjadi orang yang lebih disiplin misalnya. Nah, ini ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena di sini anak-anak bisa menyadari tindakan yang salah pada dirinya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi mencari solusi. Okay? Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mencari apa sebenarnya yang dibutuhkan anak ketika anak tersebut melakukan sebuah tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi misalnya tentang disiplin, ketertiban, dan sebagainya. Kemudian restitusi menguatkan. Jadi pendekatan restitusi ini bisa menguatkan anak, supaya dia mungkin tidak merasa rendah diri, tidak merasa bersalah, dan sebagainya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi tidak memberikan hukuman, tetapi memberikan solusi bagaimana caranya supaya dia bisa menyelesaikan atau memperbaiki tindakannya yang salah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah anak tersebut dapat menyadari kesalahannya, kemudian dapat mencari solusinya, nah anak dapat kembali lagi ke kelompoknya dengan membawa karakter yang lebih kuat. Konsep yang keempat, Bapak Ibu, ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas nih. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan, karena berupa pernyataan universal yang dibuat senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas akan lebih bisa dipahami dan dilaksanakan karena sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Sedangkan kalau peraturan itu bersifat mengikat. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat di dalam kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal yang ada, dan berkolaborasi juga dengan anak-anak sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa kita buat ketika di awal pembelajaran, supaya nantinya kedepannya anak-anak bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka, sehingga nantinya akan tercipta disiplin positif. Lanjut Bapak Ibu. Konsep yang kelima adalah posisi kontrol.
posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Nah, biasanya ketika kita menghukum anak itu menggunakan hukuman fisik atau verbal ya Bapak Ibu nggih. Nah, misalnya disuruh push up atau membersihkan toilet dan sebagainya nggih. Nah, ciri-cirinya. Nah, itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot dan jari menunjuk. Nah, itu ada contoh kasusnya ya Bapak Ibu ketika Adi terlambat hadir ke sekolah. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi membuat seseorang merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri dengan tindakan yang dilakukannya. Nah, itu contohnya terlambat hadir. Nah, itu ciri-cirinya dengan suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, kata-kata mengecewakan ibu inilah yang membuat anak merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman nggih. Nah, ini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya lihat dan senyum yang jenaka. Jadi tidak memberikan, maksudnya tidak marah nih dengan sikap Adi. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Nah, ini dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian yang kelima itu adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini yang paling efektif yang mana Bapak Ibu? Manajer nggih. Manajer atau penghukum, Bu? Ya, ada banyak ini nggih. Tapi idealnya itu yang paling efektif adalah posisi sebagai manajer, karena di sini itu guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mencari solusinya dari apa yang atau tindakan yang dia lakukan itu. Jadi tidak membuat sakit hati. Kalau penghukum tadi membuat sakit hati pada muridnya, tapi kalau manajer ini akan merubah siswa, akan merubah anak yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Nah, seperti itu. Nah, ini dampak dari 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Nah, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu ada di identitas gagal. Jadi perilaku kontrolnya adalah negatif. Mari kita lihat Bapak Ibu dampak pada murid. Nah, ketika dihukum, anak justru akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, nah dia akan merasa rendah diri, kemudian merasa gagal dan tidak berharga.
Nah, itu masuk dalam identitas gagal. Kemudian kalau yang teman, pemantau, dan manajer itu masuk pada identitas sukses. Nah, perilaku kontrolnya juga positif untuk yang posisi teman. Nah, di sini dampak pada murid adalah dia akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Kemudian pemantau, posisi pemantau, dampaknya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi ketika melakukan tindakan di posisi pemantau ini, murid akan menitik beratkan pada dampak pada dirinya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, itu ada di kontrol diri. Jadi dampaknya murid bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, karena mereka tadi didampingi oleh guru untuk mencari solusinya. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau yang penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Dan yang terakhir, posisi manajer, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, ini dampak dari 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan dalam kegiatan kita untuk menindaklanjuti permasalahan siswa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, konsep yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, ada 3 tahap atau 3 langkah dalam pendekatan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini yang dimaksudkan di sini adalah dari anak yang tadinya berpikir bahwa dia orang yang gagal. Nah, ini akan berpikir dia merupakan orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di sini guru menanyakan alasan kenapa siswa melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, dari situ anak akan mencari solusi dari apa yang telah dilakukannya tersebut, sehingga dia bisa menyadari akan tindakannya yang salah tersebut, kemudian mencari solusi atas tindakan itu, dan yang terakhir akan memperoleh penguatan karakter. Jadi nantinya di situ akan memiliki motivasi dari diri kita. Nah, ini gambaran dari segitiga restitusi. Terima kasih. Ini gambar segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang dasarnya itu menstabilkan identitas, kemudian ada sisi validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Baik Bapak Ibu, itu tadi
sharing saya nggih dari pembelajaran saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dari materi tadi yang saya sampaikan, kira-kira apakah ada yang mau bertanya nggih Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu. Nggih, monggo buka. Terima kasih alhamdulillah dapat ilmu dari apa yang sudah Ibu Wila paparkan. Dengan melihat seperti tadi ya, sepertinya dampak yang kita lihat kalau kita menghukum anak itu negatif ya. Berarti apakah kita sama sekali tidak boleh menghukum pada anak? Misalkan dia sudah kita perlakukan berulang-ulang ya dengan berbagai cara, itu apakah tetap kita tidak boleh menghukum anak? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Komariah yang telah memberikan pertanyaan. Jadi begini Bu, yang pertama kita lakukan itu tetap memposisikan kita pada posisi manajer. Nah, kemudian ketika hal tersebut kok tidak berhasil, nah maka kita turunkan levelnya Bu Kom, ke posisi yang keempat dulu, pemantau. Nah seperti itu. Jadi tidak langsung tiba-tiba menghukum, tapi boleh kita turunkan level kita ke pemantau terlebih dahulu. Jadi misalnya anak berulang kali melakukan kesalahan, nah kemudian kita pantau terlebih dahulu. Nah kita turunkan levelnya menjadi pemantau terlebih dahulu. Seperti itu Bu Kom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Wila, di sini saya akan bertanya. Tadi Bu Wila sempat memaparkan mengenai keyakinan kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Isna. Jadi seperti ini nih, keyakinan kelas tadi itu berupa nilai-nilai universal nih, pernyataan universal dalam bentuk yang positif. Sedangkan kalau kesepakatan kelas nih, kesepakatan kelas itu berupa tindakan yang dilakukan. Jadi contohnya misalnya seperti ini pernyataannya, keyakinan kelas nih Bu Isna. Contohnya misalnya disiplin waktu. Nah seperti itu. Kalau contoh dari keyakinan kelas misalnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah kan berbeda nih, di keyakinan kelas itu bentuknya nilai nih, nilai kebajikan universal. Kalau yang kesepakatan nih itu bentuknya tindakan, seperti itu. Sebelum kita tutup kegiatan siang hari ini, Bapak Ibu, saya minta untuk mengisi refleksi nih, untuk kegiatan pada siang hari ini.
Sampun Bapak Ibu? Alhamdulillah, nggih. Bapak Ibu, terima kasih sekali, nggih. Jadi kesimpulannya nggih Bapak Ibu ya. Kita harus mewujudkan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita ya, dari keenam konsep tadi, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman untuk peserta didik kita terutama sehingga nantinya akan tercipta pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin dari saya cukup sekian nih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, apabila saya dalam menyampaikan paparan tadi ada banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama lain menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ya, itu tidak berarti. Terima kasih. Berarti semuanya sehat seperti. Baik anak-anak, hari ini kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Yang nantinya akan menjadi keyakinan buat anak-anak. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari keyakinan kelas ini adalah nantinya digunakan untuk mengontrol kedisiplinan anak-anak. Jadi kita nanti akan menyusunnya bersama, sehingga anak-anak nanti bisa berpikir apa sih yang akan menjadi keyakinan kelas 7. Nah, ini anak-anak yang membuat sendiri. Nah, tentunya anak-anak punya sesuatu yang ingin diciptakan di kelas ini supaya kelas menjadi aman, nyaman ketika pembelajaran. Nah, nanti Bunda akan bagikan kertas kecil. Nah, silakan anak-anak bisa menuliskan keyakinan apa yang ingin anak-anak sepakati di kelas ini. Jadi keyakinan itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan ini nanti berupa sebuah pertanyaan yang sifatnya positif. Nah, jadi kadang sebuah peraturan itu sifatnya atau berupa pernyataan-pernyataan yang negatif ya. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalimat positifnya seperti apa? Silakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Kemudian dilarang berlari-larian di kelas misalnya. Kalimat positifnya apa? Jagalah ketertiban kelas misalnya seperti itu. Nanti silakan anak-anak bisa menuliskan keyakinan-keyakinan yang akan diterapkan dan disepakati di kelas. Nah, seperti itu. Jadi nanti anak-anak membuatnya dalam bentuk pernyataan kata yang positif. Jadi nanti bisa lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dilaksanakan.
Kira-kira sudah paham? Sampun, bila bisa bagikan kertasnya. Silakan nanti boleh berdiskusi ya. Kalau ini kan berkelompok ya. Nah, silakan boleh berdiskusi. Nulisnya tapi satu-satu, oke? Dari seluruh keyakinan yang dituliskan nanti biasanya kan ada yang sama ya. Jadi nanti kita ringkas. Berapa? 4. Berapa? 2. Boleh, oke. Terutama tentang satu saja. Satu anak satu saja ya. Yang sudah selesai bisa ditempelkan ya.
Jadi Bu, macet. Masih no. Di bawahnya ya, nanti Aku plagiat aku. Aku yakin semua. Sudah semua sudah? Sudah Bu. Oh Sudah semua? Oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, tadi Bu Wila masih ada lihat tidak boleh. Nah, masih ada kalimat negatif ya. Nanti kita tuliskan supaya bisa menjadi pernyataan yang positif. Ya, Bu Wila baca dulu. Melaksanakan piket ya, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Apa ini? Oh, bergantian saat membuang sampah. Bergantian saat membuang sampah. Menjaga ketertiban, berpakaian, membayar kas. Oke, ini mesti bendahara ya. Amanah dan bertanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan kelas, menghormati, oke, menghormati perbedaan sosial di kelas ya, bagus sekali. Menjaga ketertiban, dilarang kabur ketika piket. Ada juga kabur ya. Nah ini masih berbentuk negatif ya. Jadi nanti harus melaksanakan piket sesuai jadwal. Jika tempat sampah sudah penuh, tolong buangkan. Tidak merusak fasilitas kelas ya, baik berarti harus menjaga sarana dan prasarana kelas ya. Oke, tenang saat dulu melaksanakan dijelaskan, menjaga ketertiban, membuang sampah, sampah perlu dibuang, kemudian keramaian keindahan ruang kelasnya. Menjaga keindahan ruang, menjaga ketenangan membuang sampah, menjaga kenyamanan kelas, kebersihan kelas, tidak sesuai jadwal ya, betul ya. Membuang sampah, jangan membuang, masih
Lalu piket tidak bersama dengan tidak berani sikap ketika saling berbicara ya berarti sopan ya, sopan terhadap teman ya. Kita hargai piket berbicara sopan, bertutur kata yang baik, buang sampah, jaga kebersihan, menjaga sikap perkataan ya. Banyak sekali ya sudah ada di sini karena setiap anak punya keyakinan masing-masing. Jadi nanti yang hampir sama atau sama nanti kita tulis satu saja. Itu oke? Sekretarisnya? Ya. Ya mas ini mas, kafe Mas, aku ya. Kamu nulis di sini, oke? Jadi satu slide ini itu satu kesepakatan. Nulis satu ini. Terus kamu nulis kesepakatan ya di sini, oke? Bila nanti tuliskan anak-anak kalau sepakati berarti ditulis. Kalau tidak sepakat, jadi tulis, gitu ya? Oke. Dimulai dari melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Sepakat atau tidak menjadi keyakinan kelas kita? Sepakat ya? Menjaga melaksanakan piket sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Yang kedua, di sini ada banyak sekali menjaga kebersihan kelas. Mau disepakati menjadi keyakinan kelas, ya, menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kaitannya tadi sama piket ya. Ini tapi semua warga kelas juga harus menjaga kebersihan, ya. Jadi di membuang sampahnya di tempat sampah. Oke, kemudian ini ada ketertiban, menjaga ketertiban kelas. Mau jadi keyakinan kelas, banyak sekali yang minta menjaga ketertiban kelas. Tulis ya, gitu ya. Oke, yang ketiga, menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas itu sama dengan menjaga ketenangan. Ketika sudah tertib, jadi sudah tenang. Jadi tidak perlu ditulis di situ, karena kata-katanya atau maknanya hampir sama. Terus, membuang sampah pada tempatnya. Hanya sekali ini, membuang sampah itu mas. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Menjaga kenyamanan kelas. Tulis ini. Mas, menjaga kenyamanan. Tidak boleh ramai di kelas ini, berarti tadi masuk ke ketertiban ya. Nah ini nomor 6, merawat
kelas dari sekolah Mas tapi di sini ada teman saat guru menjelaskan, kemudian hormat, sikap menjaga perkataan dan pengertian. Nah, kalau ditulis seperti ini saja gimana? Bersikap sopan dan menghormati guru saat pembelajaran. Itu, oke. Bersikap sopan dan menghormati guru. Lagi berapa? Itu bersikap sopan dan menghargai teman. Oke, ada ya. Menghormati perbedaan sosial. Perbedaan sosial. Yang terakhir, ini ada yang menuliskan amanah dan tanggung. Yang tadi membayar pas tadi itu masuk di tanggung jawab gitu. Karena ini juga menjadi kesepakatan kelas yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya nanti ketika akan melakukan kegiatan anak-anak ada lagi. Oke Mas, terima kasih. Silakan boleh kembali. Bila tempelkan di sini ya. Baik anak-anak, ini tadi keyakinan kelas yang sudah kita ringkas, sudah kita bisa sepakati bersama. Silakan anak-anak boleh membacanya dulu. Jadi Ben paham, Ben tahu bersama-sama. Silakan Pak Ketua. Ya, Pak Ketua yang baca keyakinan kelas ya. Tapi nanti diikuti sama semuanya ya. Semuanya juga mengikuti. Yuk, silakan. Sama aja. Yang keras. Keyakinan
keyakinan kelas kan Keyakinan kelas berdoa. langsung aja. Laksanakan tiket sesuai jadwal. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga ketertiban kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kenyamanan kelas. Merawat fasilitas kelas dan sekolah. Bersikap sopan dan menghormati guru. Bersikap sopan dan menghargai teman. Menghormati perbedaan sosial di kelas. Amanah dan tanggung jawab. Makasih Pak Ketua. Nah, itu tadi ya kesepakatan yang atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita, supaya kelas kita menjadi kelas yang aman, nyaman, kondusif sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, maka akan tercipta sebuah prestasi. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, jadi ini saja kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat anak-anak semua. Bila akhiri, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifudin, guru Bahasa Jawa SMP Negeri 1 Sawangan. Menurut saya pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Wila Teguh kemarin sangat menarik dan menurut saya bisa diterapkan di sekolah ini. Khususnya akan saya terapkan pada pembelajaran saya nanti di Bahasa Jawa. Untuk itu pada Ibu Wila Teguh, mungkin setelah tanggapan ini saya ingin belajar kepada beliau mengenai metode-metode untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Demikian tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Bu Titik Sulistiani, guru BK di SMP Negeri 1 Sawangan. Tanggapan saya tentang paparan materi kemarin sangat menarik dan sangat bermanfaat. Semoga sekolah kami bisa mewujudkan sekolah yang aman, kemudian bisa menerapkan budaya positif di sekolah kami sehingga anak merasa lebih bahagia dan nyaman di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis Isrofi, guru SMP 1 Negeri 1 Sawangan. Saya di sini akan menanggapi dari sosialisasi untuk Bu Wila Teguh yang kemarin untuk tanggapan saya pikir materinya sangat menarik tentang disiplin positif untuk pembelajaran anak. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya juga akan belajar bareng dengan Bu Wila Teguh mengenai bagaimana penerapan disiplin positif bagi pembelajaran khususnya mapel saya bahasa Inggris untuk kedepannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.